Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Gani dari kelompok 3 yang beranggotakan 13 orang. Di sini saya akan memaparkan tentang sifat air dan larutan. Air sebagai suatu senyawa yang paling melimpah di bumi, memiliki sifat-sifat unik yang membuatnya sangat penting bagi kehidupan. Sifat air menjadi dasar pembentukan suatu larutan. Larutan adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih memiliki komposisi merata atau serba sama di seluruh bagian volumenya. Adapun difusi, osmosis, dan imbibisi. Difusi sendiri merupakan proses perpindahan molekul atau partikel zat terlarut dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke rendah hingga mencapai keseimbangan. Difusi seringkali mengacu pada perpindahan gas seperti oksigen dan karbon dioksida dan air melalui membran sel. Pada tumbuhan, difusi terjadi di berbagai bagian seperti daun, akar, dan sel-sel tumbuhan. Osmosis itu sendiri merupakan proses perpindahan air atau zat pelarut melalui membran semi permeabel dari area konsentrasi air tinggi ke konsentrasi air yang rendah. Dalam konteks tumbuhan, osmosis berperan penting dalam penyerapan air dari tanah melalui akar. Osmosis berperan untuk menjaga turgor dalam sel tumbuhan untuk mempertahankan bentuk dan kekakuan sel serta mendukung proses fisiologis lainnya, seperti fotosintesis dan pertumbuhan. Dan imbibisi adalah proses penyerapan air oleh permukaan bahan kering yang menyebabkan bahan tersebut mengembang. Dalam konteks tumbuhan, imbibisi merupakan tahap awal dari proses perkecambahan biji. Biji yang kering akan menyerap air dari lingkungannya sehingga jaringan dalam biji mengembang dan memicu aktivitas metabolik yang diperlukan untuk memulai pertumbuhan. Kemudian ada sifat membran. Yang pertama, selektif semi permeabel, yang artinya membran sel hanya dapat dilalui oleh air dan zat-zat tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Zat-zat yang bisa lewat ditentukan berdasarkan ukurannya. Yang kedua ada lipid bilayer, yaitu membran sel tersusun dari dua lapisan lipid atau fosfolipid yang membentuk struktur dasar membran. Dan yang ketiga, membran protein. Membran sel mengandung protein yang berfungsi untuk transportasi zat sebagai reseptor untuk sinyal kimia untuk fungsi-fungsi struktural. Protein dapat fungsi integral yang menembus lapisan lipid atau protein perifer yang terletak di permukaan membran. Sifat membran yang keempat yaitu fleksibilitas dan fluiditas. Membran sel cukup fleksibel dan cair yang memungkinkan perubahan bentuk sel, pertumbuhan sel, serta pembelahan sel. Fluiditas membran dipengaruhi oleh komposisi lipidnya dan suhu lingkungan. Yang kelima, mengandung karbohidrat. Karbohidrat yang melekat pada lipid atau glikolipid dan protein glikoprotein berperan penting dalam pengenalan sel, komunikasi antar sel, dan sebagai reseptor untuk sinyal eksternal. Potensi air dan larutan. Potensial air adalah ukuran dari energi bebas air yang dipengaruhi oleh zat terlarut, tekanan, dan partikel matriks. Potensial air dapat bernilai positif dan bernilai negatif, cenderung bernilai positif karena sel tumbuhan memiliki tekanan turgor. Potensial larutan sangat berhubungan dengan potensial air. Semakin tinggi konsentrasi zat terlarut dalam suatu larutan, semakin rendah potensial air, semakin tinggi potensial larutannya. Untuk komponen potensial air dan larutan, itu ada potensial osmotik, yaitu potensial yang dihasilkan oleh adanya zat terlarut seperti garam mineral, gula dalam larutan. Semakin tinggi konsentrasi zat terlarut, semakin rendah potensial osmotiknya. Kemudian ada potensial tekanan, potensial yang disebabkan oleh tekanan pada larutan, misalnya tekanan turgor pada sel tumbuhan. Kemudian ada potensial matriks, potensial yang disebabkan oleh gaya adhesi antara air dengan permukaan zat padat, misalnya dinding sel. Potensial larutan mempengaruhi pergerakan air, seperti absorpsi air oleh akar. Akar tumbuhan memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi dibandingkan dengan larutan tanah. Akibatnya, potensial air di dalam akar lebih rendah. Air akan bergerak secara osmosis dari tanah, potensial airnya lebih tinggi, ke akar, potensial airnya lebih rendah. Kemudian ada transportasi air dalam xilem, yaitu air yang telah diserap akar akan diangkut ke bagian-bagian tumbuhan lainnya melalui xilem. Potensial air yang lebih rendah di daun akibat transpirasi akan menarik air dari akar menuju daun. Arah pergerakan air dari tanah ke akar disebut absorpsi. Air bergerak dari tanah ke dalam akar melalui proses osmosis. Air masuk melalui rambut akar yang memiliki potensial air lebih rendah dibandingkan tanah. Dari rambut akar, air bergerak melalui korteks akar menuju xilem, baik melalui jalur apoplast
ruang antar sel maupun simplas melalui sitoplasma sel. Arah pergerakan air dari akar ke daun, yaitu disebut transpirasi. Setelah mencapai xilem, air ditransportasikan ke atas menuju daun melalui pembuluh xilem. Pergerakan didorong oleh transpirasi, yaitu penguapan air dari stomata daun. Transpirasi menciptakan tarikan pada air di dalam xilem dan menyebabkan air bergerak ke atas melawan gaya gravitasi. Kemudian ada arah pergerakan air di dalam daun yang disebut transpirasi dan fotosintesis. Di daun, air yang dibawa oleh xilem digunakan dalam proses fotosintesis dan untuk menjaga turgiditas sel. Sebagian besar air akan hilang melalui stomata dalam bentuk uap air dalam proses yang disebut transpirasi. Potensial tekanan. Potensial tekanan merupakan komponen dari potensial air dalam sel tumbuhan yang disebabkan oleh tekanan fisik air di dalam vakuola. Potensial ini dapat berupa tekanan positif, yaitu tekanan turgor, atau negatif, yaitu tegangan dalam xilem. Potensial tekanan membantu menjaga bentuk dan kekakuan sel. Dinding selnya menegang, membuat sel tersebut kaku dan membantu mempertahankan bentuk tanamannya. Contohnya pada tumbuhan herba muda, tekanan turgor yang tinggi membantu batang dan daun tetap tegak. Plasmolisis. Plasmolisis didefinisikan sebagai proses penyusutan atau penyusutan protoplasma sel tumbuhan disebabkan hilangnya air dalam sel. Plasmolisis salah satu contoh hasil osmosis dan jarang terjadi di alam. Jika sel tumbuhan diletakkan di larutan garam terkonsentrasi atau hipertonik, sel tumbuhan akan kehilangan air dan juga tekanan turgor menyebabkan sel tumbuhan lemah. Tahapan plasmolisis ada 3. Yang pertama, plasmolisis incipient. Udara mulai mengalir keluar sel selama tahap plasmolisis incipient, yang juga menandai dimulainya pengurangan volume sel dan munculnya dinding sel. Yang kedua, plasmolisis jelas atau terbatas. Langkah kedua dari plasmolisis ketika kemampuan dinding sel untuk berkontraksi telah habis dan sitoplasma terpisah dari dinding sel dan mengambil bentuk bulat. Dan yang ketiga, plasmolisis akhir, tahap ketiga dan terakhir dari plasmolisis. Selama tahap ini, sitoplasma sebetulnya terpisah dari dinding sel dan tetap berada di inti sel. Kemudian ada jenis-jenis plasmolisis, yaitu plasmolisis cekung. Adalah proses yang dapat dibalik dan dapat dilakukan dengan merendam air dalam larutan hipotonik, yang mendorong sel untuk menyerap air sekali lagi. Kekurangan air menyebabkan membran sel dan protoplasma berkontraksi sehingga terpisah dari dinding sel. Kemudian, ada plasmolisis konveks yang menyebabkan protoplasma dan membran sel mengeluarkan kelebihan air sehingga keduanya terpisah sepenuhnya dari dinding sel. Sel akhirnya hancur ketika dinding sel runtuh. Plasmolisis konveks yang bersifat irreversibel seperti plasmolisis cekung terjadi ketika tanaman mati karena kekurangan air. Dibandingkan dengan plasmolisis cembung, plasmolisis ini lebih sulit. Yang terakhir ada imbibisi benih atau biji. Imbibisi benih adalah proses penyerapan air oleh benih yang kering yang menyebabkan benih mengembang. Benih menyerap air dari lingkungannya, memulai kembali aktivitas metabolisme dan akhirnya berkembang menjadi tanaman baru. Proses imbibisi ini penting untuk mengaktifkan enzim-enzim yang terlibat dalam pemecahan cadangan makanan di dalam benih, yang kemudian digunakan untuk pertumbuhan embrio. Adapun proses imbibisi yang pertama penyerapan air. Ketika biji terkena air, air akan masuk ke dalam biji melalui pori-pori kulit biji. Proses ini terjadi karena adanya perbedaan potensial air antara air di luar biji dan di dalam biji. Yang kedua ada pembengkakan biji. Dengan masuknya air, biji akan membengkak. Pembengkakan ini disebabkan oleh hidrasi koloid di dalam biji seperti protein dan pati. Kemudian ada aktivasi enzim. Pembengkakan biji mengaktifkan berbagai macam enzim yang telah tidak aktif selama masa dormansi. Enzim-enzim ini berperan penting dalam mengubah cadangan makanan dalam biji menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh embrio yang sedang tumbuh. Yang terakhir, itu perkecambahan. Setelah enzim-enzim aktif dan cadangan makanan tersedia, embrio mulai tumbuh dan menembus kulit biji. Proses inilah yang disebut dengan perkecambahan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.